kegiatan PL ini, setidaknya mereka sudah mendapatkan gambaran, mendapatkan kompetensi sesuai dengan tuntutan kerjanya sebagai guru nanti. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa setidaknya ada 4 kompetensi yang harus dimilikinya ya, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian ya. Nah, tentu ini perlu kita berikan kesempatan kepada mahasiswa kita, meskipun nanti untuk jadi guru mereka juga akan dibekali dengan PPG nanti Bapak dan Ibu ya. Tapi setidaknya karena PPG, setidaknya pola PPG yang sudah kita laksanakan sekarang kelihatannya masih tanpa ada dasar bagi mereka, rasanya sangat masih kurang memadai dengan pola pelaksanaan PPG yang kita lakukan, apalagi yang dilakukan secara daring untuk dalam jabatan. Jadi kesempatan ini merupakan yang baik. Untuk itu tentu kita berharap kepada dosen-dosen DPL, kemudian guru pamong, pihak sekolah untuk bisa memberikan arahan, kemudian pembinaan kepada para mahasiswa kita untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Kemudian juga kami menyampaikan kepada pihak pengelola dalam hal ini labor untuk bisa mempersiapkan berbagai administrasinya secara baik, bagaimana peningkatan PL kita itu berjalan dengan baik. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, memang PL kita kalau sebelumnya terintegrasi dengan KKN, ya sekarang PL kita sudah dipisahkan. Jadi ada KKN selama 1 bulan full. Nah sekarang ada 2 bulan full day ya. Jadi selama 2 bulan full, jadi tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa untuk pergi ke KKN ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan dalam pembinaan mereka. Kemudian juga kepada pihak sekolah, nanti kami juga sangat terbuka kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang perlu pembinaan yang tidak bisa mungkin oleh sekolah langsung, mungkin perlu intervensi dari pihak fakultas. Silakan nanti dihubungi, bisa kami langsung sebagai dekan atau bisa melalui Ibu eh, Kepala Labor, Bapak dan Ibu ya. Terutama mahasiswa-mahasiswa kita, ya, terutama yang sangat perlu kita perhatikan tentu adalah kedisiplinan mereka itu yang menjadi modal dulu. Kalau soal kompetensi pedagogik, profesional, ya kita pun Bapak dan Ibu tentu pandai ngajar nih juga karena pengalaman ya. Tapi kalau tidak dasarnya karakter yang tentu itu akan menjadi buyar nanti. Untuk itu memang perlu pembinaan kedisiplinan mereka. Kalau misalnya nanti mereka banyak yang bolong-bolong, Bapak dan Ibu, silakan ditegur kapan perlu dikasih tahu. Kami juga akan bisa memberikan punishment terhadap eh, hal tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu juga perlu kami sampaikan, mungkin Bapak dan Ibu, kalau sebelumnya eh, kita, Bapak dan Ibu, sekarang memang karena keterbatasan, jadi memang kesempatan untuk berkomunikasi antara eh, Pamong dengan DPL dari Fakultas Tarbiyah Bapak dan Ibu, kalau tidak salah ada 2 kali ya Bu Husnani ya, ada penjemputan, ada pengantaran dan Dan penjemputan. penjemputan. Ya, Pak. Kalau nanti ada perlu pembinaan apa, nanti bisa lewat bisa daring atau lewat WA Bapak dan Ibu terhadap perkembangan mahasiswa kita. Dan untuk ujian memang diserahkan nanti ke sekolah ya, ke sekolah. Kamu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk suksesnya penyelenggaraannya tentu perlu kita penyamaan persepsi ya, bagaimana pelaksanaannya, apa pedoman-pedomannya. Nah, sehingga nanti kita satu persepsi terhadap pelaksanaan ini. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak labor yang telah menginisiasi kegiatan penyamaan persepsi ini. Mudah-mudahan dengan penyamaan persepsi ini, kegiatan PL kita akan lancar ya, sesuai dengan target yang telah kita tetapkan. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan, Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang besar terhadap kehadiran kita bersama. Dan marilah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan penyamaan persepsi pelaksanaan PPL antara pihak panitia, dosen DPL, guru
Pamong dan juga pihak pelaksana dalam hal ini kepala sekolah dan wakil kepala sekolah eh, pada hari ini. Barangkali demikian, lebih dan kurang diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dekan yang telah menyampaikan sambutan dan juga arahan, sekaligus juga membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu laporan dan penyampaian informasi oleh Kepala Labor Terbiah kepada Ibu Usnaini SPDI MPD, layar pendidikan sepenuhnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Ibu Wadek 1, 2, dan 3, kemudian Bapak Kabak. Terus selanjutnya kepada Bapak Ibu DPL, kepada tim teman-teman di Labor Tarbiyah, ya, teristimewa kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Madrasah se-Kabupaten Tanah Datar yang di sini menjadi ya lokasi tempat mahasiswa kami nantinya akan melaksanakan PPL. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah membuka acara kita secara resmi. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu DPL dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir di acara rapat penyamaan persepsi kita pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, di sini kami sebagai Kepala Labor Tarbiyah, sebagai pelaksana dari kegiatan PPL ini, kami akan mencoba memberikan beberapa atau menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kegiatan PPL kita ke depannya. Dengan harapan, dengan adanya rapat penyamaan persepsi ini, berarti kita sudah mengetahui nanti seperti apa pelaksanaannya, jadi tidak ada tumpang tindih atau yang bertanya-tanya ya terkait pelaksanaan ini nantinya. Baik Bapak Ibu, yang pertama di sini kami ingin menyampaikan bahwa sekolah yang sudah kami pilih ini itu adalah sekolah yang memang sudah direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, dan juga dari Kemenak Tanah Datar. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelumnya kami sudah menyurati kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kemenak Tanah Datar terkait dengan lokasi untuk penempatan mahasiswa PL kita di tahun 2025 ini. Nah, berdasarkan dari surat izin dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kemenak inilah kami menempatkan mahasiswa di sekolah Bapak Ibu. Nah, setelah mendapatkan surat rekomendasi, maka kami dari pihak labor telah menghubungi Bapak Ibu secara langsung via telepon. Nah, itu ada rekan kami, Pak Ali, yang menghubungi dan juga saya sendiri untuk mengkonfirmasi terkait penempatan mahasiswa PL kami di sekolah Bapak Ibu berdasarkan rekomendasi yang ada. Nah, jadi itu dasarnya ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak tercover semuanya bagi kami karena memang secara tidak langsung ada sekolah yang menghubungi kami di labor meminta mahasiswa kita untuk PL di sekolah mereka gitu. Namun dengan sudah adanya sekolah yang ditentukan, berarti terbatas untuk penempatan dan juga tergantung dengan jumlah mahasiswa kita. Tapi nanti insya Allah di kegiatan berikutnya mungkin bisa kita akomodir ya. Kalaupun ada yang bertanya nanti kepada Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, PL ini akan diikuti oleh mahasiswa dari 11 prodi. Nah, dari 11 prodi ya program studi. Yang pertama itu ada program studi PAI, ya, PBA, Bahasa Arab, kemudian MPI, Manajemen Pendidikan, ada BK, ada PGMI,
pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian ada biologi, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, PIAUD. Nah, dengan jumlah mahasiswa semua yang akan ikut adalah 665 orang. Dengan jumlah DPL sebanyak 36 orang. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk prodinya. Jadi nanti yang mahasiswa yang akan diantarkan ke sekolah Bapak Ibu itu mencakup semua. Ya, mencakup semua. Jadi mungkin ada dari PAI 2, biologi 2. Nah, seperti itu. Jadi ada penempatannya untuk semua prodi mahasiswa kita. Jadi tidak satu prodi saja. Kemudian Bapak Ibu, untuk jumlah lokasi tadi, ini karena hanya di Kabupaten Tanah Datar saja. Ini kalau TK dan RA itu ada 10 sekolah, ya. Kemudian untuk SD atau MIN, madrasah atau MI maksudnya, itu ada 26 sekolah. Untuk SMP dan MTS itu ada 21 sekolah. Kemudian untuk SMA dan MAN itu ada 12. Nah, itu untuk jumlahnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk pelaksanaannya, pelaksanaan PPL ini berlangsung selama 3 bulan. Itu akan dimulai dari tanggal 11 Agustus, mahasiswa akan diantarkan, sampai dengan 11 November 2025. Jadi diantarkan tanggal 11 Agustus dan akan dijemput kembali tanggal 11 November. Ya. Untuk pelaksanaannya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan tadi, awalnya itu diintegrasikan, ya, digabungkan. Namun karena beberapa masukan dari pihak Nagari dan juga sekolah, akhirnya kita pisahkan. Kalau dulu pelaksanaannya terintegrasi itu selama 4 bulan, sekarang pun juga sama Bapak Ibu, tetap 4 bulan pelaksanaannya, cuman di KKN-nya terpisah 1 bulan, dan itu hari ini mereka dijemput mahasiswa kita ya Bapak Ibu. Nah, 3 bulan lagi mereka di sekolah pelaksanaan PPL, nanti diantar tanggal 11 Agustus. Nah, untuk pelaksanaannya seperti itu. Selanjutnya untuk prodi MPI Bapak Ibu, mereka juga tetap 4 bulan, namun di sekolah itu hanya 2 bulan. Dan 2 bulan lagi mereka di instansi, di kantor. Nah, nanti mungkin setelah 2 bulan pelaksanaan ini, Bapak Ibu ya, mahasiswa MPI mungkin akan dijemput ke sekolah, tapi nanti akan diganti oleh temannya yang lain untuk 2 bulan berikutnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang untuk khusus MPI, di 2 bulan pelaksanaan itu akan dijemput, namun akan masuk lagi temannya yang lain untuk di 2 bulan berikutnya. Nah, itu untuk pelaksanaan di khusus MPI. Ya. Selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah terkait DPL. Nah, Bapak Ibu, nanti di sekolah, di setiap sekolah, di setiap lokasi itu ada masing-masingnya 1 DPL. Terkhusus untuk sekolah atau madrasah nanti yang ada prodi BK-nya, ya itu ada khusus DPL BK-nya juga nanti yang akan melakukan supervisi. Ya, jadi di masing-masing sekolah itu, di setiap sekolah ada 1 DPL, kecuali memang yang ada lokasi yang ada prodi MBK di situ, itu ada 30 sekolah itu Bapak Ibu. Ada 30 sekolah dan atau madrasah. Nah, itu ada 2 DPL karena terkhusus 1 DPL BK di situ yang akan melakukan supervisi nantinya. Ya. Dan untuk perjalanan DPL, nah itu ada 2 nanti ya Bapak Ibu. 1 di pengantaran di tanggal 11 Agustus dan 2 di penjemputan di 11 November. Nah, insya Allah nanti untuk yang BK yang akan melakukan supervisi itu di bulan Oktober. Nah, nanti untuk tanggalnya kita akan hubungi Bapak Ibu lagi untuk mengkonfirmasi. Nah, itu terkait DPL. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk Pamong. Pamong nanti itu kan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Madrasah yang menentukan. Namun, nanti kami minta tolong untuk kelancaran ADM-nya, minta tolong nanti 1 saja
data Pamong yang dikirimkan ke kami gitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu di sekolah yang dapat menjelaskannya kepada guru Pamong. Jadi satu saja nanti. Misalnya di sekolah Bapak Ibu itu ada 3 guru Pamong atau 4 contohnya. Nanti data yang dikirimkan ke kami cukup 1. Nah, 1 yang untuk memfasilitasi nanti ya yang untuk menampung. Contohnya kalau nomor rekeningnya jadi 1 rekening Pamong saja yang menampung. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk memudahkan administrasi kita. Nah, itu. Kemudian terkait buku pedoman. Nanti akan ada buku pedoman untuk pelaksanaan kegiatan PPL kita untuk tahun 2025 ini ya Bapak Ibu. Kemudian lagi baik, kita coba menampilkan buku pedomannya Bapak Ibu sebentar. Atau di PPT. Oke, Bapak Ibu, biar lebih jelasnya, maaf tadi terlupa, kita coba dari PPT yang ada ini untuk lebih jelasnya. Ya, di sini kita lanjut di pola dan model pelaksanaan. Oke. Baik, jadi polanya itu kita yang di full day school. Jadi memang keseharian itu mahasiswa kita itu berada di sekolah. Nah, kalau dulu kan dia berbagi. Nah, namun sekarang tidak ya, memang khusus di sekolah saja dengan kegiatan teaching dan non teaching. Kemudian nanti ada kegiatannya observasi dan perencanaan. Nanti mahasiswa Bapak Ibu setelah mereka mengikuti orientasi tanggal 4 Agustus itu hari Senin, tanggal 5 dan 6-nya mahasiswa itu akan melakukan observasi ke sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum diantarkan hari Senin tanggal 11, itu tanggal 5 dan 6, Selasa dan Rabu mereka melakukan observasi ke sekolah. Nah, kemudian itu baru masuk ke tahap pelaksanaan. Ya, kita coba di sini. Nah, ini biar lebih jelasnya. Di kegiatan observasinya itu ada tanggal 5 dan 6. Kemudian pengantaran ini tanggal 11 ya Bapak Ibu, tanggal 11 pengantarannya ke sekolah. Ini 11 Agustus. Terus pelaksanaannya itu selama 3 bulan ya, sampai 11 November. Terus penjemputannya di tanggal 11 November itu. Nah, untuk penerimaan tugas terakhir dari mahasiswa itu tanggal 18. Nah, terkait dari tugasnya ini, mahasiswa kita nanti tugasnya adalah membuat laporan dalam bentuk logbook, itu laporan harian, Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam laporan harian itu, mahasiswa itu ada formnya ya Bapak Ibu. Setiap hari, apapun kegiatan yang mereka lakukan di sekolah, itu mereka harus laporkan kepada DPL-nya. Nah, nanti dibuat dalam bentuk laporan. Nah, itu ada formnya ya Bapak Ibu. Ya, untuk ada laporannya yang diketahui nanti oleh PJ dan juga Pamong. Nah, di setiap hari. Nah, nanti itulah laporan akhir yang akan disampaikan kepada DPL oleh mahasiswa. Nah, itu terkait kegiatan. Selanjutnya, ya,
nanti kegiatan PPL kita ini tujuannya yang jelas itu memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa kita dalam dunia pendidikan. Jadi selama di kampus ini mungkin mereka hanya mendapatkan teori mungkin ya Bapak Ibu ya, dan praktek secara sederhana mungkin pas di mata perkuliahan micro teaching, micro manajemen dan juga micro counseling ya untuk BK dan MPI. Nah, nanti di 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan untuk MPI, mereka bisa langsung terjun ke lokasi itu seperti apa. Ya, jadi secara tidak langsung mereka bisa merasakan. Nah, itu mungkin ya. Kemudian melatih penerapannya. Jadi teori-teori yang selama ini dipelajari nanti akan diterapkan di lokasi. Kemudian menumbuhkan kemampuan menganalisa dan pemecahan masalah. Jika ada permasalahannya, kira-kira solusinya seperti apa. Contohnya dalam mengajar nantinya ada kendala seperti ini kan, kira-kira solusinya seperti apa. Nah, mereka akan ditantang dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan kemampuan merencanakan, melaksanakan ya, terkait juga evaluasi pembelajaran. Itu terangkum dalam prosesnya tadi ya Bapak Ibu ya, yang dalam 8 prosesnya itu. Kemudian melatih kerjasama lintas bidang. Nah, nanti kalau apa namanya, kalau di kampus itu kayak itu saja temannya, contohnya, nah nanti dari segi temannya mereka sudah majemuk sudah berbeda. Kemudian bagaimana pula dia mereka berkomunikasi, ya bekerja sama nanti dengan pihak-pihak terkait atau bapak guru yang ada di sekolah dengan bapak kepala sekolah, wakil dan juga yang lainnya. Nah itu mereka akan belajar secara tidak langsung di situ. Menerapkan ilmu keagamaan dan teknologi dalam kehidupan nyata. Kemudian menjalin hubungan antar kampus dan masyarakat, sekolah dan madrasah. Nah ini target-target kita nanti ya Bapak Ibu. Nah untuk pelaksanaan tadi, pelaksananya itu panitia PPL dari kami ya Bapak Ibu, yang ditunjuk oleh pimpinan, yang bertanggung jawab ini sejak perencanaan sampai ke pelaporan nanti. Kemudian untuk pesertanya itu mahasiswa aktif dan terdaftar ya di kampus ya. Kemudian telah mendaftar dan memenuhi syarat. Karena memang syarat untuk pelaksanaan PPL ini mahasiswa itu harus telah lulus mata kuliah mikro, baik itu mikro teaching, mikro counseling maupun mikro manajemen. Nah, jadi itu memang persyaratannya. Kalau mereka sudah lulus baru bisa ikut dan juga sudah mendaftar. Nah, nanti juga syaratnya itu telah mengikuti pembekalan. Nah, pembekalan ini yang akan kita laksanakan pada tanggal 4 Agustus, hari Senin besok Bapak Ibu. Ini agenda sudah tadi. Kemudian arah kegiatan. Nah, ini kegiatan PPL kita memang harus ya luring offline. Memang mahasiswa harus terjun secara langsung ke lokasi, ke sekolah atau madrasah. Jadi tidak bisa ini dilaksanakan secara daring ya Bapak Ibu karena tidak tercapai targetnya nanti. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan praktik mahasiswa, kalau yang teaching itu tentu dalam proses pembelajaran. Nah, kalau yang BK dan MPI mungkin di non-teachingnya. Nah, kemudian mengembangkan pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan mampu beradaptasi di sekolah dan masyarakat. Mahasiswa dituntut mampu mengembangkan diri, ya. Nanti mampu berkreasi, contohnya mungkin dalam membuat modul, ya, seperti apa, atau mungkin menggunakan hal-hal yang lebih mudah yang dipahami oleh peserta didik. Nah, itu dituntut sekali. Mungkin waktu di perkuliahan hanya teori-teori, nah bagaimana mempraktikkannya di lapangan. Kemudian mampu beradaptasi dengan masyarakat yang ada di sekolah dan di madrasah. Lanjut Bapak Ibu. Targetnya tadi, ya, targetnya mahasiswa itu menghasilkan karya sesuai bidang keilmuan. Nah, nanti karena dengan prodinya banyak tadi ya Bapak Ibu, prodi yang banyak ada dari fisika, kimia, ya MIPA itu masuk semua. Kemudian ada BK juga lagi MPI. Nah, mungkin nanti ada hal-hal baru yang mereka hasilkan di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu.
mungkin juga dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan Bapak Guru, Ibu Kepala Sekolah di sana. Kemudian yang tentunya terjalinnya kerjasama antara kita ya Bapak Ibu, antara kami UIN Muhammad Yunus Batu Sangka dengan madrasah dan sekolah yang ada di Tanah Datar. Nah, jadi kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa sama seperti dengan yang kami jelaskan tadi. Nah, bentuk kegiatannya tadi ada teaching dan non-teaching itu selama 3 bulan ke depan. Kegiatan teachingnya tentu ke pembelajaran, ya. Non-teachingnya nanti di luar itu. Selanjutnya sasaran dan manfaat tadi sudah. Kita menargetkan atau kita menginginkan di setelah pelaksanaan PPL ini itu mengembangkan potensi dan kompetensi. Nah, ada 4 kompetensi yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, bagaimana mereka bisa atau mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian terpeduli terhadap permasalahan sekolah dan madrasah. Nah, jika ada permasalahan nanti mahasiswa mampu memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Mampu menerapkan iptek dalam pembelajaran. Nah, sekarang ini kan semuanya sudah serba IT ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana mampu menerapkan atau menggunakan IT ini dalam pembelajaran dan dalam hal yang lainnya gitu. Ya, kita sudah dimudahkan. Kemudian mampu berpikir dewasa, kritis dan problem solver. Jadi bukan problem maker di sini ya. Nah, jadi bagaimana mereka menjadi seorang problem solver. Kemudian menjadi fasilitator atau motivator. Kemudian membawa misi kelembagaan UIN ke sekolah dan madrasah. Nah, itu. Mempromosikan mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya itu ada manfaatnya ya. Terus terakhir Slide nambahin itu ada pembekalan nanti ini untuk mahasiswanya ya Bapak Ibu. Ada beberapa materi nanti yang akan kita sampaikan di sini. Yang pertama itu terkhusus teachingnya itu terkait dengan proses pembelajaran. Mulai dari perencanaan dulu, perencanaan pembelajaran dan masuk ke proses pembelajaran. Dan untuk ada lagi materinya itu komunikasi di dunia kerja. Itu semuanya masuk mahasiswa, tidak terkhusus hanya prodi tertentu, tapi semuanya. Kemudian untuk BK nanti ada juga prodi materi khususnya. Contohnya mungkin klasikal ya atau ya khusus BK di sekolah. Nah, itu ada materi khususnya. Nah, itu kira-kira materi yang akan yang telah kami siapkan untuk mahasiswa kita nanti di pembekalan PPL. Nah, kemudian ada tugas dan tanggung jawab atau penanggung jawab ya. Di sini kami maksudkan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Madrasah, pertama mungkin memfasilitasi dari penerimaan mahasiswa kami yang insya Allah nanti akan kami antar pada tanggal 11 Agustus. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti menentukan penempatan dan menentukan guru pamongnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang selaku PJ yaitu selalu memonitoring dan berkoordinasi terhadap pelaksanaan PL ini. Nah, ini mungkin ya Bapak Ibu. Selanjutnya kewenangan dari guru pamong. Maaf, ya guru pamong ya. Guru pamong di sini itu berkonsultasi dengan nanti ya mahasiswa dan mengarahkan mahasiswa kita seperti apa. Jadi memang di sini kami mohonkan sekali ya, kami harapkan sekali Bapak Ibu untuk kerjasama dari Bapak Ibu guru pamong nantinya, Bapak Ibu kepala sekolah madrasah dan juga Bapak Ibu DPL terhadap kesuksesan mahasiswa kita ini. Kemudian menandatangani absensi kehadiran mahasiswa nanti ya, berita acara atau logbooknya. Kemudian membimbing dan menilai dan menyerahkan nilai ke DPL. Jadi nanti untuk ujiannya ya Bapak Ibu, untuk ujian mahasiswa PPL kita, baik itu yang teaching dan non-teachingnya, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu Pamong. Nah, nanti DPL nanti hanya akan menerima nilainya saja lagi dari Bapak Ibu Pamong. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kewenangan bagi Bapak Ibu DPL itu membimbing sebelum dan selama PPL.
konsultasi dan evaluasi logbook ya yang sudah dibuat oleh mahasiswa kita. Yang terakhir itu menginput nilai ke e-kampus. Nah, itu sudah kami sediakan. Tata tertib dan sanksi PPL. Nah, Bapak Ibu, di dalam buku pedoman, kita selesaikan slide ini dulu. Di dalam buku pedoman itu kita sudah buatkan tata tertib selama pelaksanaan PPL dan juga sanksi-sanksi yang akan diterima oleh mahasiswa PPL jika terjadi pelanggaran. Nah, ini beberapa itemnya dan itu sudah tertuang di dalam buku pedoman PPL. Nah, untuk evaluasi penilaian, nah ini yang oleh Pamong nanti. Ini ada aspek yang non mengajar dan mengajarnya, kemudian untuk logbooknya. Nah, nanti itu ada disediakan di apa ya Bu, Bapak, di buku pedoman. Nah, baik mungkin itu untuk penjabaran dari slide yang ada yang sudah kami buat. Nah, terakhir mungkin Bapak Ibu di dalam surat izin atau surat rekomendasi yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar dan juga Kemenak Tanah Datar, itu tanggalnya sama Bapak Ibu. Kita mulai tanggal 11 Agustus dan sampai 11 November. Namun, karena di surat yang dari Dinas Pendidikan Provinsi itu ada terjadi perbedaan tanggal di surat tersebut. Namun, ya secara pelaksanaannya itu sama Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti di lampiran surat itu kami ada melampirkan surat yang dari dinas. Jadi kalau ada perbedaan tanggalnya nanti hari ini kami sampaikan Bapak Ibu, itu ada perbedaan tanggal. Karena di surat yang dari Dinas Pendidikan Provinsi itu tertulis dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober. Nah, namun setelah kami konfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi itu tidak jadi masalah. Silahkan tetap lanjut dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat kami coba sampaikan ya pada rapat kita kali ini. Nanti kita akan adakan diskusi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita ini. Baik, sekian dulu dari saya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kalab Terbiah, Ibu Sunaini, yang telah menyampaikan laporan sekaligus tadi beberapa informasi terkait pelaksanaan PPL kita pada kali ini. Selanjutnya kita masuk pada acara sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Untuk pertama sudah ada Pak Safrizal. Langsung aja Pak Safrizal, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Harbiah, Bapak Wadek, kemudian Ibu Kepala Labor, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu dosen Pamong yang berbahagia. Oke, ada dua pertanyaan nih Bu Nani terkait dengan proses kegiatan PPL. Karena yang pertama itu berkaitan dengan perizinan nih Bu Nani. Kan beberapa mahasiswa kita mungkin ada mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai mahasiswa penelitian payung. Sehingga mereka punya target juga untuk bimbingan di sampai Desember, misalnya begitu ya Bu Nani ya. Itu bagaimana proses perizinannya Bu Nani? Apakah memang dari tanggal 11 sampai tanggal 11 Agustus sampai 11 November itu mereka full di sekolah tanpa perizinan atau bagaimana? Itu yang pertama. Jadi sehingga nanti ini di Pamong kepala sekolah juga jelas gitu kan. Jadi nggak ada simpang siur dan mahasiswa juga kita sama satu persepsi semuanya. Kemudian yang kedua terkait dengan outputnya Bu Nani. Berarti untuk tagihan output ke mahasiswa yang di tahun sekarang ini berarti hanya cuman logbook saja ya Bu Nani ya, tidak ada yang lain ya. Kalau misalnya memang ada yang lain nanti mungkin bisa disampaikan sehingga eh, antara dosen pembimbing, Pamong, kepala sekolah juga sama persepsinya. Itu saja mungkin Bu Nani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Safrizal. Jadi ada dua nih yang ditanyakan Pak Safrizal. Pertama tentang perizinan mahasiswa yang sedang penelitian payung, dan yang kedua tentang tagihan Bukalapak. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Safrizal ya untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang perizinan. Nah, mungkin ada di buku pedoman, kita coba. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini buku pedoman nanti akan kami bagikan. Di halaman Halaman 10, Bu Nani, tentang perizinan. 10 ya, Pak ya. Baik, halaman 10. Tentang hak peserta. Oh ya. Baik, ini kita langsung coba Ini pedoman KKN bukan ini Bu? Kalau bukan PL ini. Salah buka kali ya. Siapa yang sedang share ini? Oh iya, iya. Ucapkan banyak terima kasih. Pak Ali bisa bantu? Oke, sebentar. Kita coba melihat langsung ke dalam buku pedomannya, Bapak Ibu, biar kita sama dalam memahaminya nanti. Tidak ada tempat ini. Yang KKN, Pak Ali. PPL. Oh iya, PPL, maaf. PPL. Oke, ini. Ini yang ada tentang ini izin meninggalkan PPL, mungkin arah pertanyaan Pak Safrizal tadi, Bu Nani. Karena itu belum kita atur secara spesifik yang seperti itu, tapi ini ada hak peserta tentang izin meninggalkan PPL. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu. Izin meninggalkan lokasi PPL meliputi yang pertama, untuk kepentingan individu yang bersifat syar'i selama masa PPL. Jadi kita mencoba memahami yang syar'i ini memang yang benar-benar tidak bisa, contoh maaf ya, kita mencontohkan ada keluarganya yang meninggal. Nah, kayak itu mungkin. Nah, itu atau orang tuanya mungkin sakit dan mereka harus pokoknya dalam tidak dalam urusan ke kampus kita memahami seperti ini, karena memang dalam aturannya Pak Saf, kalau dalam pelaksanaan kegiatan KKN maupun itu PPL, mahasiswa tidak boleh mengambil mata kuliah, atau dengan seperti itu kita mengambil artinya bahwa tidak ada kegiatan untuk Bapak Ibu. kampus ya. Tidak ada kegiatan ke kampus dengan kepentingan yang lain gitu. Jadi memang kita mencoba memfokuskan mahasiswa itu melaksanakan PPL di sekolah yang sudah kita tentukan. Nah, kalau untuk bimbingan itu kan mungkin bisa daring ya Pak Saf ya. Jadi dengan setelah kita menyerahkan mahasiswa ke lokasi, ke sekolah atau madrasah, berarti kita sudah serahkan sepenuhnya. Nah, tidak ada lagi nanti ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu terhadap pelaksanaan PL di sekolah. Nah, kalau untuk khusus bimbingan mahasiswa yang mungkin ditargetkan tamatnya 3,5, itu mungkin bisa secara daring mungkin ya Pak Saf ya. Nah, itu yang kita pahami dengan syar'inya di sini gitu. Ya, kecuali memang yang tadi saya sampaikan contohnya. Nah, terus untuk kepentingan kelompok yang bersifat penting dan mendesak guna pendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan PPL dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini mungkin pengecualiannya kepentingan kelompok, contohnya apa di sini ya Pak Alia? Adalah kepentingan yang menyangkut kegiatan gitu ya, kegiatan PL di sekolah ini. Jika itu tidak
kerjakan, maka tidak terlaksana kegiatan PL pendukungnya gitu. Nah, itu mungkin Pak Saf, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Pak Li? Masalah tagihan, Bu, untuk tahun ini kita Tagihan, logbook ya. saja atau bagaimana? Baik. Untuk tagihannya di sini kita memang sesudah kita diskusikan ya Pak Saf ya, itu cuman logbook karena mahasiswa ini kita sudah terjunkan atau PL-kan di sekolah dengan kegiatan Teaching non teaching. kegiatan ya teaching mereka dengan kegiatan yang lainnya, jadi terfokus ke situ. Nah, untuk tugas dari mahasiswa ini ya hanya logbook saja. Nah, itu setiap hari mereka harus buat gitu. Nah, itu mungkin Pak Zal. Sudah Bu Nani? Oke. Gitu Pak Safrizal yang disampaikan oleh Bu Kalab. Bagaimana tanggapan Pak Safrizal? Nggak ada tanggapan Pak, karena tadi bertanya artinya biar mengklirkan aja. Oke, Jadi terima oke. kasih Bu Nani, berarti sudah jelas clear perizinan tidak ada, berarti sepenuhnya diserahkan ke sekolah dan untuk outputnya hanya logbook Bu Nani ya. Iya. Oke, terima kasih, cukup. Oke, baik. Pak Selanjutnya Ali Bapak Umar, Ibu, iya Bu. Ibu Ani. Oh iya Bu Arni, persilahkan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan kita tumpangkan saja kepada pembicara terdahulu. Ini menyambung pertanyaan dari Pak Safrizal tadi. Apakah tagihan logbook itu berlaku untuk semua prodi itu, Bu Nani? Masalahnya begini, kalau BK kami biasanya ada laporan. Kalau yang normalnya itu ya normalnya itu kami seminarkan gitu. Kalau sekarang kita kan tidak normal ini. Ya artinya pokoknya ada perjalanannya ya gimana aturannya lah kan seperti itu gitu ya. Nah, Iya. infonya dari BK itu 1 kali datang ke sekolah untuk 3 sekolah. Kan seperti itu. Nah, Iya. kami sudah sepakati yang 1 kali untuk 3 sekolah itu kami dari BK itu mau ngapain. Nah, itu sudah kami sepakati gitu ya. Nah, bagaimana kami tahu apa yang mereka kerjakan? Nah, maaf tadi saya agak terlambat karena kalau tidak salah surat pertama itu jam 10 gitu. Jadi saya tidak melihat lagi surat yang kedua, makanya pas saya keluar saya lihat WA, udah mulai gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama tadi masalah tagihan, kemudian yang kedua itu BK. Nah, BK ini kan beda, dia tidak masuk kelas gitu ya. Kemudian kami DPL satu DPL 3 sekolah. Nah, apakah kami ini ikut menilai gitu atau nilainya dari pamong saja? Nah, kalau kami ikut menilai, biasanya yang kami nilai itu adalah laporannya gitu. Nah, jadi kalau di BK itu nanti ada laporannya mulai dari kata pengantar, kemudian bagaimana dia melakukan studi kebutuhannya, kemudian bagaimana dia merancang programnya, kemudian bagaimana dia melaksanakannya. Nah, dari situlah kami tahu apa dan bagaimana mereka mengerjakan tagihan-tagihan. Karena kalau BK itu ada tagihannya. Misalnya kalau konseling individual itu minimal 8 untuk siswa asuhnya selama PL itu. Kemudian ada BKP, KKP, bimbingan kelompok dan konseling kelompok, biasanya minimal 4, 3:1 atau 2:2, artinya boleh bimbingan kelompoknya 3, konseling kelompoknya 1, atau sebaliknya, atau 2-2, yang penting ada gitu. Kemudian bimbingan klasikal sebanyak-banyaknya. Kalau dia punya waktu untuk masuk kelas, tentu sebanyak-banyaknya dia bisa melakukan bimbingan klasikal. Nah, jadi dari BK tuntutannya seperti itu, Bu Nani. Jadi kalau dari logbook saja, tentu kami tidak tahu apa yang mereka kerjakan dan bagaimana mereka mengerjakan. Nah, kalau mau menilai, apa yang akan kami nilai gitu.
Nah, itu pertanyaannya Bu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arni. wabarakatuh. Ya Bu Nani, ini masalah jurusan BK tentang logbooknya. Apakah cukup di logbook atau bagaimana? Karena memang BK ini sedikit berbeda mungkin proses PPL-nya dibanding dengan prodi lain gitu ya Bu Arni ya. Ya, Ya, Pak Ali ya, oke. Umar. Silakan Bu Kalak. Baik, terima kasih. Pak Moderator, Pak Ali. Terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya, juga mungkin untuk mengkonfirmasi ya. Baik Bu, sesuai yang kami jelaskan tadi dan juga yang ada di buku pedoman yang sudah ada. Yang pertama itu tagihan yang memang kita berikan untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti PPL ini kan yang kami buat itu dalam bentuk logbook. Jadi laporan kegiatan harian apa saja yang mereka sudah lakukan dalam setiap hari ya. Itu mereka buatkan dalam logbooknya tersebut yang dilengkapi dengan bukti dokumentasi dan diketahui oleh Pamong dan PJ. Kan itu yang pertama dulu ya Bu ya, yang nanti kita coba hasilkan. Kemudian yang secara umumnya lagi untuk penilaian. Nah, penilaian kan memang sesuai yang saya sampaikan tadi itu kita serahkan kepada guru Pamong di sekolah ya untuk semua program studi untuk semua mahasiswa. Nah, sesuai dengan diskusi kami dengan Bapak Kaprodi BK, Pak Dasril, itu memang untuk 30 lokasi ya, 30 lokasi dengan 10 DPL khusus dari BK yang mana nanti satu DPL itu akan menaungi 3 lokasi masing-masingnya. Kata Bapak Kaprodi waktu itu Ibu itu untuk melakukan supervisi ke sekolah itu menurut laporan dari Pak Das. Nah, ya Bu. Nah, terkait dengan laporan khusus ini, yang khusus BK itu kami tidak atau belum membuatkannya di buku pedomannya, Bu. Jadi karena ini logbook saja secara keseluruhan kami sampaikan kepada mahasiswa, itu tidak terkhusus apapun. Nah, jadi mungkin khusus BK karena juga di dalam DPL-nya juga ada pengecualian karena memang berbeda ya Bu ya dengan prodi-prodi yang teaching. Jadi mungkin bisa dikhususkan nanti Ibu kalau laporan itu memang menjadi panduan pula dalam memberikan penilaian. Nah, itu mungkin Bu. Oke, jadi yang menilai hanya Pamong ya Bu Nani ya? Ya, kalau yang untuk di sekolah kita silahkan kepada Pamong gitu Bu. Nah, jadi kalau mungkin DPLBK secara khusus, mungkin bisa yang Ibu sampaikan tadi dari laporan yang mereka harus buat, mungkin seperti itu Bu. Ya, Itu, Bu oke, Ani. mohon dititipkan saja nanti kepada narasumber dari BK Bu Nani Oke, siap. ketika coaching Ah, hal-hal apa yang harus dilengkapi oleh mahasiswa BK ini gitu. baik. Karena beda ya kalau Iya. yang teaching mungkin ketika nanti dia masuk pamongnya juga masuk gitu. Kalau yang misalnya konseling individual tidak mungkin ya pamongnya ikut di situ karena ini Iya. kan asas kerahasiaan gitu Iya, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kita tahu dari ceritanya itu apa yang dia kerjakan gitu. Nah, baik Bu. jadi itu saja Bu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Ani. Oke, Pak Ali. Oke, lanjut. Bapak Ibu, ini yang dari kepala sekolah mungkin yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Izin Pak, Ya Bu, izin Pak. silakan angkat tangan. Saya nggak nampak orangnya siapa. Eh, Ibu nggak ada untuk angkat tangannya muncul. nggak ada. Bu Yusaf Nelly, Pak. Bu Yusaf Nelly. Iya, Oke, nggak ada Bu. muncul. Oke, silakan Baik. Bu. Ibu Yusaf Nelly. Ya, Dipersilakan. baik Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini mungkin kami sedikit menanyakan terkait dengan yang telah dijelaskan baik tadi oleh Bapak Dekan kita maupun oleh Ibu pimpinan Labor Keagamaan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Namun di sini ada sedikit yang kami tanyakan sebagai kepala sekolah terkait dengan pamong. Kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa setiap sekolah itu nanti berbagai prodi ya, semua prodi akan ada di sekolah tersebut gitu. Karena sampai saat ini kan kami belum melihat kan prodi-prodi apa saja yang akan ditetapkan di sekolah kami. Kalau sebelumnya di apa namanya observasi dulu, kalau yang tahun kemarin kan ada observasinya ke sekolah dulu berapa orang yang bisa di sekolah ini, ya jurusan apa saja yang memungkinkan di sini, kan seperti itu. Tapi kalau sekarang Ibu sudah sampaikan tadi sudah ditetapkan, walaupun kami belum menerima semua prodi ada di sekolah. Nah, terkait dengan kami SD, apakah maaf Bu ya karena kami belum melihat jumlah dan prodinya, apakah masalah penetapan pamong ini ada kewenangan di segi jumlah oleh kami kepala sekolah ya karena nanti ujung-ujungnya administrasi ya Bu ya. Contoh nanti ada yang kalau PAI itu udah jelas dia satu prodi satu pamong. Yang terkait nanti dengan PGMI kalau bagi kami SD kalau nanti PGMI-nya datang ada 4 ya berarti tidak bisa kami gabungkan satu nanti pamongnya itu. Nah, karena nanti setiap kelas itu akan berbeda. Mungkin satu mahasiswa nanti di kelas 5 dia berarti pamongnya guru kelas 5. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi inti pertanyaan kami apakah ada kewenangan kami sebagai pimpinan kepala sekolah untuk menetapkan berapa jumlah pamong, apakah satu prodi memang harus satu pamong ya atau terkait dengan SD tadi kan yang PGMI mungkin tidak akan bisa kami lakukan seperti itu karena kelasnya akan berbeda. Jadi mungkin perlu penjelasan sedikit dari Ibu Kepala Labor karena kami sampai saat ini belum melihat jumlah mahasiswanya dan apa-apa prodinya. Terima kasih Bu, barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nelly. Ini Bu Kala pertanyaan Ibu Nelly tentang ini nih ketersediaan kebutuhan dan ketertampungan mahasiswa PPL terkait karena guru kelas ya Bu Nelly ya. Pamong ya, Ya, pamong. pamong ya, Iya, terkait Pamong, dengan ya. kewenangan kami untuk Ya, menetapkan baik, pamong. baik Bu. Ya. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Yusaneli untuk pertanyaannya. Terima kasih. Tadi juga sudah kami sampaikan di sini Bu. Dengan setelah kami mengantarkannya nanti mahasiswa ke sekolah tanggal 11 Agustus insya Allah itu sepenuhnya kami serahkan kepada PJ. Jadi kepala sekolah atau madrasah lah selaku penanggung jawabnya di situ. Jadi kami berikan secara penuh tanggung jawabnya. Dengan demikian kami di sini memberikan kewenangan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau madrasah untuk menentukan pamong untuk mahasiswa PL kami nantinya. Nah, namun Bapak Ibu untuk mempermudah administrasi kita ya mungkin di sekolah Bapak Ibu nanti ada mungkin 3, 4 atau 5 pamong mungkin sesuai kebutuhan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kami mohon di sini untuk kebutuhan administrasinya cukup Bapak Ibu mengirimkan satu data pamong saja nanti. Gitu. Jadi untuk data penampung istilahnya. Jadi tidak semua data pamong tadi dikirimkan Bapak Ibu, tapi cukup satu saja nanti yang dikirimkan untuk mewakili, untuk memudahkan administrasi kita. Namun untuk menentukan berapa jumlah pamongnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, itu mungkin sesuai kebutuhannya dan juga sesuai dengan mahasiswa PL-nya nanti. Nah, tadi kami juga menyampaikan bahwa di contohnya di apa ya Bu ya di SD atau di MI mungkin yang ada di sana mungkin ada mahasiswa PAI
ada MIPA-nya di situ. Nah, jadi sesuai kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, agak lengkap dia pembagiannya. Nah, tapi kalau mungkin di SD mungkin cuma 2 atau 3 prodi, termasuk MPI juga ada nanti di situ. Nah, mungkin seperti itu ya Bu Yusaneli dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Nah, namun untuk kewenangannya kami silahkan sepenuhnya. Nah, tapi untuk laporannya cukup tolong satu saja dikirimkan ke kami untuk memudahkan administrasinya. Mungkin begitu Ibu Yusaneli? Ya, ya terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu. Baik, Bapak Ibu yang lain yang masih ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Masih ada, Bapak Ibu? Tanya satu Pak, Iya, Bu silakan Fadilah. Bu Bu Fadilah. Fadilah. Oke, Itu mengenai silakan Bu. pamong ya. Ya Ya di Bu. sekolah masing-masing kalau dari BK kan biasanya ada 3 atau 2 guru BK-nya. Pamong untuk BK apakah masing-masing satu mahasiswa satu pamong? Tadi kurang mendengar ya, kurang fokus karena dalam perjalanan. Apakah nanti hanya satu pamong kalau di sekolah itu ada 2 mahasiswa BK? Oke. Iya. Bu Baik. ya, Bu Ya, Neni. makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Ini masih dari BK, Bu Usnaini. Iya. Pertanyaan beliau. Iya, Silakan. baik. Baik, terima kasih Bu Fadila. Ya, mungkin mengulangi lagi ya Bu. Tadi juga sudah kita coba jelaskan. Kalau untuk pembagian pamongnya Bu Fadila, itu kita coba serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah. Ya, jadi jika ada 2 mahasiswa BK nanti apakah itu dengan 2 guru BK juga atau cukup 1? Nah, kami serahkan nanti ke Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Madrasah saja Ibu Fadil. Mungkin seperti itu ya Bu Fadila. Terima kasih Bu Nani. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih ada sebelum kita ke penutup? Oke, sepertinya tidak ada lagi. Pak Dekan, apa sudah boleh kita tutup acara kita? Itu mungkin ada tambahan dari Pak Wadek kali? Atau Pak Wadek, nanti Mungkin kita ada minta tambahan. Wadek untuk closing statement. Wadek sedang serius. Tuh. Bapak Hafiz? Oke, baik Sedang fokus. Bapak Ibu. Oh ya, silakan Pak. Ada nih yang masih Pak Andra Mairoza. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kami dari pihak sekolah tidak ingin bertanya, cuman ingin mengapresiasi bahwasanya sebetulnya terkait dengan mahasiswa PL yang di sekolah UPT Sempendo Batipu ini, kami sebelumnya melakukan permohonan. Bahkan kami sangat bermohon adanya mahasiswa PL UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar di UPT Sempendo Batipu. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan hari ini permohonan kami dikabulkan, tapi kami tidak tahu siapa saja mahasiswanya dan apa jurusannya. Jadi insya Allah kami dari pihak sekolah akan bekerja sama dengan Pak Ibu. Artinya sebagaimana yang disampaikan, 4 kompetensi tadi insya Allah akan kami fasilitasi, akan kami beri ruang kepada adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Dan tentunya di samping itu kami berharap adik-adik mahasiswa tidak sungkan-sungkan juga untuk
eksploitasi potensinya untuk mengembangkan berbagai kegiatan, sebagaimana pengetahuan dan apa yang didapat dia di kampus itu diterapkan di sekolah ini, terutama dalam membantu kegiatan-kegiatan kesiswaan, kegiatan-kegiatan yang tidak hanya mengajar, tapi hal-hal lain yang banyak hal yang tidak dipelajari mungkin atau tidak ada ruangnya di kampus, kami beri kesempatan seluas-luasnya sehingga dapat berdampak baik untuk sekolah. Dan tentunya kami juga berharap anak adik-adik mahasiswa ini juga berfokus, karena jangan sampai ini hanya sebagai formalitas untuk syarat wisuda, atau lebih banyak di kampusnya sebentar-bentar izin, dia tidak tercapai bagaimana pengalaman untuk menjadi seorang guru itu di sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Andra Meroza, tanggapannya. Mungkin Bu Nani mau membalas tanggapan Pak Andra? Iya, terima kasih Pak Andra dengan apresiasinya, dan kami juga berterima kasih juga yang sebesar-besarnya ini kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Madrasah ya, dengan telah berkenannya memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami ya untuk melaksanakan PPL gitu. Nanti dengan apa bisa sharing ilmu lah di lokasi PPL nanti, dengan Bapak Ibu semua. Jadi dengan itu pula lah kami mohon juga kerjasama dari Bapak Ibu, mohon dukungan dan bimbingannya kepada mahasiswa kita, seperti juga yang disampaikan Pak Dekan tadi terhadap pembinaannya. Jika mereka belum bisa ini, tolong sama-sama kita, semoga dengan pelaksanaan PPL ini mereka bisa lebih dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar, baik dengan teaching dan non teaching, karena ini ada dua kegiatan tadi ya Pak ya. Yang bagi mahasiswa kami yang mengajar, mereka bisa meningkatkan skill mengajarnya, dan juga yang Prodi BK dan MPI juga nanti bisa juga meningkatkan skill mereka dalam memberikan bimbingan. Oke, mungkin itu juga tanggapannya dari kami, Bapak Andra. Terima kasih. Baik, makasih Bu Kalak. Sekali lagi mungkin untuk terakhir masih ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya sebelum kita tutup. Sepertinya tidak ada. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berakhirnya tadi sesi diskusi kita, maka acara kita pada hari ini pun akan berakhir. Jadi sebagai penutup, tentu kami sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu DPL dan juga penanggung jawab untuk kelancaran dan kesuksesan acara kita mulai tanggal 11 sampai tanggal 11 November nanti. Insya Allah nanti buku panduan akan kami share Bapak Ibu sebagai panduan untuk kita bersama. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara kita ini sampai jam 9.21. Jadi ya, kami sudahi dengan... Pak Ali, sebentar ya. Pak Ali. Itu ada closing statement dari Pak Dekan mungkin? Karena apa? Sebentar, sudah dihubungi. Oh iya? Ya, secara resmi kita minta ke Pak Dekan. Menunggu sebentar, mau apa? Sebentar Bapak Ibu. Mungkin bisa diambil dulu dokumentasinya Pak Ali, Bapak Ibu, tolong on cam sebentar. Kita ambil dokumentasinya, bantu Pak Ali. Sembari menunggu Bapak Dekan kita untuk menutup acara kita pagi ini, kita ambil dulu dokumentasinya. Tolong Bapak Ibu on cam. Senyum yang lebar. Oke. Oke, terima kasih. Nah, itu Bapak sudah masuk, Ali. Oke. Baik, berhubung Pak Dekan sudah masuk, jadi kita minta kepada Pak Dekan untuk memberikan closing statement. Bapak Dekan, kami silakan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ijma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Kepala Labor beserta jajaran, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak dan Ibu dosen DPL dan guru pamong, umumnya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah melakukan penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan PL semester ganjil tahun 2025 ini. Dan alhamdulillah tadi sudah banyak masukan, pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan tentu kegiatan PL ini kita bisa berjalan Bapak dan Ibu. Dan atas nama pimpinan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kita bersama. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada hal-hal yang masih belum jelas, walaupun kita sudah melakukan penyamaan persepsi, kami dari pihak kampus, Bapak dan Ibu, mungkin lewat WA atau di telepon langsung, nanti bisa memberikan penjelasan ya. Sekali lagi mungkin kami mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaan kita dalam hadir, dan mudah-mudahan kegiatan PL kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa memberikan semacam wawasan, pengalaman kepada mahasiswa kita yang merupakan calon guru nanti di sekolah masing-masing ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup kegiatan penyamaan persepsi ini secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dekan yang telah memberikan closing statement-nya. Dengan berakhirnya acara kita ini, semoga Allah berkahi. Amin. Kami mohon maaf dari penitia jika ada yang kurang pada tempatnya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Dokumentasi sudah ya Pak Ali? Sudah aman, Bu. Sudah.